Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahasan kita adalah tentang persamaan garis lurus. Pengertian garis lurus itu adalah kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Sedangkan persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan dalam diagram kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Persamaan garis lurus memiliki dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y-nya, dan masing-masing untuk tiap variabel dia memiliki pangkat yang paling tinggi adalah 1 dan harus 1. Ya, sebelumnya kita review sedikit tentang diagram kartesius, karena nanti persamaan garis lurus dia materinya akan banyak di diagram kartesiusnya. Jadi diagram kartesius ini dia ada 3 unsur. Yang pertama dia ada sumbu X yang itu disebut absis, yang sumbu Y itu disebut ordinat, dan pembagian dari titik potong sumbu X dan sumbu Y dia ada di titik 0,0 dan membagi 4 daerah yang disebut kuadran. Ada kuadran 1, ini untuk kuadran 1, ini untuk kuadran 2, yang ini adalah kuadran 3, dan yang ini adalah kuadran 4. Oke, dan masing-masing memiliki kriteria tertentu. Untuk menggambarkan sebuah garis diperlukan minimal 2 buah titik. Misalkan dalam diagram kartesius, saya buat titik di 3,-2. Yang satu lagi di 7,6. Maka kita gunakan penggaris boleh. Ini bisa dibuat menjadi sebuah garis yang lurus. Kayak gitu. Jadi untuk membuat sebuah garis lurus dia dibutuhkan minimal 2 buah titik. Bentuk umum persamaan garis lurus itu ada 3. Yang pertama untuk Y sama dengan MX. Yang kedua Y sama dengan MX plus C. Yang ketiga AX plus BY plus C sama dengan 0. Ketiganya adalah bentuk persamaan garis lurus yang nantinya akan memudahkan kalian untuk menentukan nilai gradiennya. Nah, sekarang apa itu gradien? Gradien adalah kemiringan suatu garis. Gradien dapat dikatakan sebagai sebuah bilangan yang menyatakan kecondongan sebuah garis yang merupakan nilai perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X. Gradien dilambangkan dengan huruf M kecil. Jadi, gradien itu adalah perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X. Berarti dia perbandingan antara komponen Y dibagi dengan komponen X. Oke, yang perlu diperhatikan adalah jika garisnya itu adalah grafik yang naik, maka nilai gradiennya adalah positif. Jika garisnya turun, maka gradiennya adalah negatif. Kita lihat contohnya. Tentukan gradien garis pada diagram kartesius berikut. Jadi di sini ada kartesius. Ini adalah bentuk kotak-kotak biasa. Yang pertama terdapat garis PQ di dalamnya. Di sini ada 2, di sini ada 4 garis. Kita misalkan ini adalah garis A, ini garis B, ini garis C, ini garis D. Kita coba mulai dulu dari yang pertama untuk garis PQ. Jika ditanya gradiennya, tadi kita lihat bahwa kalau yang namanya gradien itu adalah perubahan atau komponen untuk Y dibagi dengan komponen untuk X-nya. Gimana caranya? Yang harus diperhatikan adalah kata kunci yang sebelumnya. Bahwa untuk grafik yang naik, maka gradiennya adalah positif, dan untuk grafik yang turun, maka gradiennya adalah negatif. Nah, dari P ke Q, untuk menarik garis, dia harus dari kiri ke kanan. Kalau misalkan kita perhatikan, dari kiri ke kanan, P ke Q, ini adalah garis yang grafiknya turun. Maka nilai dari gradiennya adalah negatif. Kita tinggal lihat untuk Y-nya. Berapa Y-nya? 1, 2, 3. Berarti 3 per untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
min 3/6. Artinya M-nya bisa kita sederhanakan menjadi min 1/2. Ini untuk yang pertama. Nah, terus bagaimana dengan grafik yang kedua? Di sini ada 4. Ada 4 garis yang harus kita cari gradiennya. Caranya sama, di mana kita harus bisa menentukan pertama adalah apakah gradiennya atau garis itu dia naik atau turun. Kita lihat untuk yang A. Kalau kita ambil tarik garis dari A, dari garis paling kiri ke kanan, berarti dia model dari grafiknya adalah naik. Berarti nanti gradiennya positif. Tinggal perubahan Y-nya. Perubahan Y per perubahan X-nya. Ini yang harus kita lihat. Ya, berarti plus Y-nya adalah yang ini. 1, 2, 3, 4. 4 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti plus 4/6. Atau bisa disederhanakan menjadi plus 2/3. Tapi kalau misalkan untuk gradien, ketika dia tandanya plus, maka dia boleh untuk tidak ditulis plusnya. Jadi MA-nya adalah 2/3. Ini untuk yang pertama. Gimana untuk yang kedua? Garis yang B. Kalau misalkan kita lihat untuk garis yang B, kita lihat komponen Y per komponen X-nya. Komponen Y per komponen X. Ini adalah garis B. Dari kiri ke kanan, kalau kita tarik, ini garisnya merupakan garis yang grafiknya turun. Maka nilai gradiennya adalah negatif. Tinggal kita lihat hitung Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Y-nya 7 per X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Minus 7/5. Kalau misalkan dia tidak bisa disederhanakan, biarkan hasilnya sampai sini. Gitu. Oke, berikutnya untuk yang C. Gradien garis C, garis yang lurus, ini kalau misalkan kita lihat ini cuma garis lurus biasa yang dia tidak naik, tidak naik atau tidak turun. Dia cuma lurus saja mendatar. Berarti kalau misalkan kita lihat komponen Y per komponen X-nya, dia tidak naik, tidak turun. Berarti nilainya juga tidak positif, tidak negatif. Kita lihat Y-nya. Y-nya karena tidak naik, tidak turun, maka 0. X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0/7 sama dengan 0. Berarti untuk setiap garis mendatar, dia memiliki gradien garis sama dengan 0. Yang terakhir untuk garis yang D, gradien garis D, itu kita lihat komponen Y per komponen X-nya. D, dari kiri ke kanan kita tarik garisnya. Nah, ini merupakan gradien yang garisnya naik. Berarti nilai gradiennya adalah positif. Tinggal dilihat Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Per 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk X-nya. Plus 5/6 atau boleh kalian tulis 5/6 aja. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita akan menentukan rumus gradien pada garis. Jadi di sini ada ada bermacam-macam bentuk persamaan garis yang dimana kita bisa menentukan gradiennya. Yang pertama, jika bentuk rumusnya Y sama dengan MX plus K, maka gradiennya adalah angka M. Angka yang merupakan koefisien dari variabel X. Itu merupakan nilai gradiennya. Yang kedua, jika bentuk persamaan garisnya AX plus BY sama dengan C, maka untuk nilai gradiennya itu adalah min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y-nya. Lalu menentukan gradien garis melalui dua buah titik, rumusnya adalah Y2 min Y1 per
X2 min X1. Oke, di sini saya punya 6 buah bentuk persamaan garis dan 5 buah bentuk persamaan garis dan 1 buah soal yang mengenai menentukan gradien dari 2 buah titik. Oke, jadi tadi kalau misalkan bentuk persamaan garis itu ada Y sama dengan MX plus K atau MX plus C, yang penting dia konstanta. Yang kedua adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini untuk yang kedua. Dan masing-masing dari rumus ini dia bisa menentukan nilai gradiennya. Untuk yang Y sama dengan MX plus K, maka nilai gradiennya adalah M di sini yang merupakan koefisien dari X. Kalau misalkan bentuk persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka bentuk gradiennya itu adalah min A per B. Oke, nah sekarang dari soal nomor 1 sampai 5 tinggal kita lihat dia bentuk persamaan garisnya memenuhi untuk yang nomor 1 atau yang nomor 2. Oke, kalau misalkan kita tentukan berapa gradien untuk Y sama dengan 2X min 5. Ini dia memenuhi untuk persamaan yang 1, maka nilai gradiennya tinggal kita lihat koefisien dari X-nya, yaitu 2. Untuk yang nomor 2, gradiennya Y sama dengan min 5X plus 7, maka gradiennya adalah minus 5. Yang ketiga, Y sama dengan min 3 ditambah X. Berarti karena memang gradien itu adalah koefisien dari X, karena X ada di sini, berarti kita lihat koefisien dari plus X itu adalah 1. Maka nilai gradiennya adalah 1. Itu untuk yang nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang gimana dengan yang nomor 4 sama nomor 5? Nomor 4 sama nomor 5, dia bentuknya memenuhi untuk yang rumus AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti untuk gradiennya itu adalah min A per B. Berarti min A itu adalah koefisien dari X, yaitu 2, per B itu adalah koefisien dari Y, yaitu min 1. Min 2 per min 1 itu sama dengan 2. Nah, berikutnya yang nomor 5, untuk nilai gradiennya, karena masih memenuhi untuk persamaan yang kedua, maka rumusnya tetap min A per B. Min A-nya, A itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X-nya adalah 1 per koefisien dari B, koefisien B-nya, koefisien Y-nya, maaf maksud saya, yaitu 4. Berarti min 1 per 4. Nah, sekarang untuk yang nomor 6, terakhir, itu menentukan gradien melalui 2 buah titik, yaitu 1,3 dan 5,11. Gradien melalui 2 buah titik, dia dirumuskan menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini karena ada 2 titik, berarti kalian tentukan. Karena ini titik yang pertama, berarti ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Yang ini titik yang kedua, berarti disebut sebagai X2 dan Y2. Nanti tinggal substitusi semua nilainya, ya. Y2-nya adalah 11, berarti 11 min Y1-nya 3 per X2-nya 5 min X1-nya 1. Berarti sama dengan 8 per 4, atau nilai gradiennya sama dengan 2. Oke, saya harap kalian paham sampai penjelasan tentang menentukan gradien dari persamaan garis lurus.